Bab 23. Ketidakpercayaan meniadakan iman. Hanya karena Anda mengerti bahwa Anda telah memiliki iman, Allah tidak berarti itu akan secara otomatis menghasilkan kemenangan dalam hidup Anda. Ketidakpercayaan Anda akan mempengaruhi keseimbangan dan menghilangkan iman Anda sampai Anda menyingkirkannya. Masalah Anda bukanlah kurang iman, tapi terlalu banyak ketidakpercayaan. Yesus dan ketiga muridnya naik ke gunung Transfigurasi. Ia dimuliakan dan mereka melihat Musa dan Elia berbicara dengannya. Segera sesudah ini mereka turun dari gunung kepada orang banyak. Seorang laki-laki menghampiri Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Matius 17 ayat 14-17. Laki-laki ini membawa anaknya yang gila kepada Yesus. Markus 9 ayat 17-22 menyingkapkan bahwa roh bisu ini menyebabkan seorang serangan berat, mirip dengan apa yang kita sebut penyakit ayan hari ini. Ayahnya telah membawa anak ini kepada murid-muridnya terlebih dahulu, tapi mereka tidak dapat mengusir roh jahat itu keluar. Yesus tidak senang, perhatikan reaksinya. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Matius 17 ayat 17. Ini sangat penting, karena tidak begitu banyak orang yang beroperasi dalam kuasa Allah yang supernatural dalam tubuh Kristus hari ini. Kita tidak melihat sangat banyak roh-roh jahat yang diusir keluar atau orang-orang disembuhkan. Secara keseluruhan, gereja tampak tidak berdaya untuk mengusir iblis dan menyembuhkan penyakit. Alasan-alasan. Pada dasarnya, kebanyakan tubuh Kristus membuat alasan dengan berkata, "Ya, kami hanya manusia biasa, kami berdoa dan meminta Allah melakukannya. Tapi jika kami tidak melihat apapun terjadi, itu hanya karena Allah berdaulat penuh dan kita pasti tidak ada dalam kehendaknya." Atau, hal-hal itu kan telah lenyap bersama para rasul zaman dulu. Kita telah memunculkan berbagai doktrin ini untuk membenarkan ketidakberdayaan dan ketidakefektifan gereja kita. Yesus tidak meresponi seperti itu. Jika ia seperti jenis hamba Tuhan zaman sekarang yang perasa, ia akan berkata, "Saudaraku, maafkan aku seharusnya tidak berada di gunung dan berbicara dengan Bapakku begitu lama. Aku meninggalkan kalian untuk mengatasi masalah yang melampaui kemampuan kalian. Lagi pula kalian hanya manusia. Ampuni aku, maafkan aku, sekarang aku ada di sini. Bawa anak itu kepadaku." Yesus tidak melakukan itu, sebaliknya ia menjadi marah dan berseru, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, ini bukanlah yang seharusnya terjadi. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus ada di sini untuk melakukan hal-hal ini?" Yesus telah melatih murid-muridnya. Ia telah memberi mereka otoritas untuk mengusir iblis dan menyembuhkan orang sakit. Mereka seharusnya sudah bisa mengatasi ini. Jadi Yesus kira-kira berkata, "Saudaraku, ini tidak dapat diterima. Kalian tidak beriman dan sesat. Ini bukanlah yang seharusnya terjadi." Meskipun ia mengatakan ini dalam kasih, saya berdoa agar itu masuk dalam ingatan Anda dan membuat dampak seperti yang seharusnya. Kekristenan kita dewasa ini tidak beriman dan sesat. Gereja seharusnya memiliki jawaban bagi dunia, tapi kita tidak menggunakan apa yang kita miliki. Allah telah memberi kita segalanya, tapi kita tidak melepaskannya. Kita tidak berdaya dan tidak efektif. Kebanyakan orang percaya hanya menurunkan standarnya dengan berkata, "Mujizat dan kuasa supernatural telah berlalu bersama gereja abad pertama."
Dan mereka yang memang mencari mujizat memandangnya dengan berkata, "Oh Tuhan, kami minta Engkaulah untuk melakukannya." Daripada menerima apa yang telah ia lakukan, mengambil otoritas mereka, memerintahkan dan membuatnya terjadi. Itu sungguh berkebalikan dengan apa yang Tuhan maksudkan. Respon Yesus kepada murid-muridnya sama bagi kita hari ini. Ini salah, bukan begini yang seharusnya. Orang-orang harus dapat datang kepada kita untuk mendapat kesembuhan, kelepasan, dan berkat dalam kurung emosi dan keuangan. Tapi ketika orang sakit datang kepada hamba Tuhan hari ini, hamba Tuhan itu akan mengirim mereka ke dokter. Orang miskin dikirim ke pemerintah atau lembaga sosial lainnya. Ketika orang yang terganggu secara mental dan emosi datang minta bantuan, mereka dikirim ke psikolog. Ini seharusnya tidak terjadi. Jawaban Allah ada dalam firman dan gereja. Kita seharusnya tidak mengirim orang-orang ke tempat lain. Tubuh Kristus benar-benar telah gagal dalam area ini. Ini adalah alasan utama mengapa lebih banyak orang tidak datang kepada Kristus. Karena gereja telah gagal menggambarkan Tuhan sebagai pribadi yang memiliki jawaban kepada semua masalah kehidupan. Gereja hanya berurusan dengan masalah kekekalan dan meninggalkan semua masalah masa kini kepada kemampuan manusia. Orang-orang tidak melihat hubungan gereja dengan kehidupan sehari-hari. Ini tidak seharusnya terjadi. Yesus tidak lebih senang dengan ini hari ini daripada ketika ia tidak senang dengan keadaan anak yang menderita serangan roh jahat waktu itu. Meskipun kesuksesan sebelumnya, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Matius 17 ayat 18-19. Itu adalah pertanyaan yang sah karena Yesus telah memberikan mereka kuasa atas iblis. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala sakit, penyakit, dan segala kelemahan. Matius 10 ayat 11. Mereka tak hanya telah memiliki segala kuasa yang mereka butuhkan untuk melihat anak yang dirasuk itu dibebaskan, mereka pernah berhasil menggunakannya. Dan mereka, para murid sebelumnya, mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Markus 6 ayat 13. Ini bukanlah orang-orang yang tidak pernah mengalir dalam kuasa Allah. Ini adalah para pengikut Yesus yang rupanya memiliki tingkat kesuksesan 100% sebelum ini, yang membuat pertanyaan mereka semakin penting. Ini adalah orang-orang percaya yang telah melihat kuasa Allah mengalir melalui mereka sebelum menyembuhkan orang sakit dan mengusir iblis. Mereka tahu itu adalah kehendak Allah dan bahwa Ia telah memberi mereka kuasa. Namun mereka menggunakan iman mereka, bertindak atasnya dan berkata kepada gunung itu, tapi masih tidak melihat hasil yang diinginkan. Terdengar tidak asing lagi? Anda mungkin mengalami keadaan dalam hidup Anda ketika Anda melepaskan iman Anda, bertindak atasnya, berkata kepada gunung itu, tapi masih tidak menerima hasil yang diinginkan. Anda mempercayai Allah untuk kesembuhan, kemakmuran, kelepasan atau apapun, tapi itu tidak terjadi. Saya tidak sedang berbicara tentang mereka yang berdoa, "Tuhan, jika itu adalah kehendak-Mu," dan tidak terkejut jika tak terjadi apapun. Murid-murid ini tertegun, terluka, dan terkejut. Mereka menanyakan pertanyaan ini karena mereka memang percaya dan mereka telah melihatnya bekerja di masa lalu, tapi tidak saat itu. Menurut Anda, mengapa roh-roh jahat tertentu tidak keluar? Mengapa ada orang-orang tertentu tidak disembuhkan? Mengapa terobosan keuangan terkadang tidak terjadi? Menurut Anda, mengapa orang-orang berdoa benar-benar percaya tapi apa yang mereka minta tidak terjadi? Meskipun ada banyak alasan untuk itu, jawaban dominan dari pertanyaan ini adalah itu pasti bukan kehendak Allah. Omong kosong. Kehendak Allah
Allah ingin Anda makmur di setiap area kehidupan Anda. Bukan kehendak Allah bagi Anda untuk sakit, kebutuhan Anda tidak dipenuhi atau tertekan. Bukan kehendak Allah bagi Anda untuk menjadi kecewa dan kalah. Ia tidak sedang menghukum Anda atau berusaha mengajarkan Anda sesuatu. Itu tidak benar. Sebagian besar tubuh Kristus mengubah setiap doa yang tak terjawab ke dalam, ya Allah berdaulat. Allah memang maha kuasa dan ia dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Tapi ia telah melakukan apa yang ingin ia lakukan dan telah memberi kita otoritas dan kuasa untuk membuat kehendaknya terjadi. Banyak hal terjadi hari ini bukan karena itu adalah kehendak Allah, tapi karena kita menuai apa yang kita tabur. Contohnya, serangan teroris yang terjadi pada 11 September 2001. Banyak orang memandang mereka sebagai penghakiman Allah atas Amerika. Ya, memang Amerika layak dihakimi, tapi Tuhan tidak sedang melepaskan penghakimannya. Demikian pula kedaulatannya tidak mengizinkannya. Allah telah membuat hukum bahwa kita menuai apa yang kita tabur. Amerika secara sistematis telah berusaha menjadi negara sekuler. Kita mengeluarkan Allah dari sekolah dan kehidupan masyarakat kita. Kita telah sibuk mengerjakan urusan kita sendiri dan mengabaikan Dia. Dengan menolak hak Allah untuk bergerak dengan bebas dalam masyarakat kita, pertahanan kita sedang lemah. Setan menyerang, tidak peduli apakah Anda saleh atau tidak. Anda tidak harus melakukan sesuatu yang saleh untuk menariknya agar menyerang Anda. Daud diserang orang-orang ketika ia sedang mencari dan melayani Allah. Meskipun ia menang, ia masih diserang dan harus berperang. Hanya saja seringkali ada lebih banyak kerusakan ketika pertahanan Anda lemah. Karena kamu kurang percaya. Ketika kita menanyakan pertanyaan mengapa segalanya tidak terjadi, dua sudut pandang utama, keduanya salah, muncul. Pertama, banyak orang berpikir, ki sera-sera, apapun yang terjadi, terjadilah, Allah berdaulat dan ia mengendalikan segalanya. Kedua, jawaban iman karismatik yang populer adalah mereka tidak punya cukup iman. Itu diberikan sebagai satu-satunya alasan mengapa orang-orang tidak melihat jawaban doa mereka. Itu terlalu sederhana dan menuduh orang-orang, karena itu menaruh semua tanggung jawab pada mereka tanpa kasih karunia apapun. Ini menarik mereka menjauh dari pengajaran yang berorientasi pada iman. Itu adalah sebuah alasan, tapi bukan alasan yang tepat. Dalam melayani orang lain, iman mereka memang mempengaruhi proses itu. Anda tidak dapat membuat mereka menerima berdasarkan iman Anda saja. Yesus membangkitkan iman orang-orang ketika ia melayani mereka. Ia berkata kepada mereka, "Kau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Yohanes 5 ayat 14. Cara tidak langsung berkata bahwa mereka memiliki bagian yang harus dikerjakan dalam kesembuhan mereka. Kita tahu bahwa Yesus beroperasi dalam iman dengan sempurna, namun ia tidak dapat melakukan banyak mujizat di kampung halamannya. Ini bukan karena ada masalah dengan imannya, tapi orang-orang di sana penuh ketidakpercayaan. Harus ada beberapa takaran iman yang ada pada orang yang akan menerimanya. Namun, jika kesembuhan tidak terjadi, itu bisa saja ada masalah dengan iman hamba Tuhan itu dan kemampuan untuk menerima dari Allah. Itu tidak selalu semudah seperti percaya dan menerima atau ragu dan tidak mendapat. Terkadang Anda dapat percaya dan masih tidak menerima. Inilah yang terjadi pada murid-murid di sini, Matius 17. Mereka bertanya, "Yesus, mengapa kami tidak bisa mengusir roh jahat itu? Kami percaya dan menerima tapi tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan." Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya." Matius 17 ayat 20. Banyak orang dengan salahnya berpikir bahwa mereka tidak bisa memiliki ketidakpercayaan dan iman pada saat yang sama. Mereka percaya bahwa iman dan ketidakpercayaan sama sekali terpisah. Itu tidak benar. Ketika Yesus memberitahu mereka, "Karena kamu kurang percaya," ia tidak sedang berkata kamu tidak memiliki iman.
Ia tidak menyebutkan itu. Bahkan pernyataan Kristus yang selanjutnya adalah, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak ada yang mustahil bagimu. Matius 17 ayat 20. Tidak dibutuhkan iman yang besar untuk melakukan hal-hal besar. Anda hanya perlu meminimalkan ketidakpercayaan yang bekerja melawan iman Anda. Percaya saja. Itulah sebabnya mengapa Yesus menjawab permintaan para murid, Tuhan, tambahkan iman kami dengan, saudaraku, kalian tidak memerlukan lebih banyak iman. Gunakan saja apa yang telah kalian miliki. Jika iman kalian sebesar biji sesawi saja, itu sudah cukup untuk membuat pohon ini tercabut dari akarnya dan terbantun ke dalam laut. Tidak ada yang mustahil bagimu. Lukas 17 ayat 5-6, parafrase saya. Perhatikan istilah yang sama dalam Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tapi percaya. Tidak mungkin memiliki iman dan keraguan dalam hati Anda pada saat yang sama. Dalam perjalanan untuk melayani anak Yairus, wanita dengan sakit pendarahan menjamah jubah Yesus dan menerima kesembuhan. Selama penundaan ini, berita datang dari rumah Yairus, jangan lagi kau menyusah-nyusahkan guru, putrimu sudah mati. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Markus 5 ayat 36. Percaya saja. Mengapa Yesus menyuruhnya untuk percaya saja? Karena Anda tidak bisa percaya dan tidak percaya pada saat yang sama. Yesus berkata kepada ayah dari anak yang diserang roh jahat yang membutuhkan kelepasan, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23. Dengan segera laki-laki itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Markus 9 ayat 24. Yesus tidak menegur orang ini karena berkata ia memiliki iman dan ketidakpercayaan. Ia hanya melayani anaknya dan melihat anaknya dibebaskan. Kurangnya teguran ini menghasilkan sesuatu. Menurut firman Allah, Anda dapat memiliki iman yang sejati, yang dalam kondisi normal dapat membawa kelepasan yang diinginkan, tapi masih tidak melihatnya menghasilkan hasil yang benar. Masalahnya bukan karena ketiadaan iman, tapi kehadiran ketidakpercayaan. Pengaruh bersih. Iman dan ketidakpercayaan adalah kekuatan yang saling bertentangan. Ketidakpercayaan melenyapkan iman Anda. Daripada berusaha mendapatkan lebih banyak iman, Anda perlu berurusan dengan ketidakpercayaan yang melenyapkan iman. Itulah caranya Anda membuat iman Anda bekerja. Jika Anda mengikat seekor kuda ke sebuah beban dengan berat 500 kilo dan menggunakan kekuatan yang cukup, beban itu akan bergerak. Namun jika Anda mengikat sebuah kuda lain lagi di sisi yang lainnya itu dan membuatnya menarik dengan kekuatan yang sama ke arah yang berlawanan, beban itu tidak akan bergerak. Meskipun kekuatan yang sangat besar sedang dilepaskan, pengaruh bersih dari beban itu akan menjadi nol karena saling tarik-menarik. Itulah yang terjadi dengan iman dan ketidakpercayaan. Iman Anda sudah cukup. Yesus sendiri berkata bahwa bahkan iman sebesar biji sesawi dapat mencabut pohon atau menggerakkan gunung besar. Karena itu iman Anda lebih dari cukup untuk melihat kesembuhan, mengusir roh jahat atau apapun juga. Masalahnya adalah ketidakpercayaan melawan iman Anda dan menyebabkan pengaruh bersihnya menjadi nol. Saya telah melihat orang-orang yang jelas sekali tidak percaya bahwa adalah kehendak Allah bagi mereka untuk sehat. Mereka berjuang menentangnya ketika saya datang untuk berdoa bagi mereka. Karena mereka tidak percaya, mereka mati. Itu sangat mudah dijelaskan. Tapi saya juga melihat orang lain yang percaya bahwa adalah kehendak Tuhan bagi mereka untuk sehat.
Mereka berdoa dan berusaha untuk mempercayai Allah untuk kesembuhan mereka. Beberapa bahkan telah melihat orang lain disembuhkan atau disembuhkan sendiri sebelumnya. Namun mereka tetap mati. Nah, itu lebih sulit untuk dijelaskan. Bingung. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa mereka tidak sembuh? Saya tahu ada iman di sana. Saya telah melihat orang-orang yang mengasihi Allah dengan segenap hati mereka dan menghadapi kematian dengan sukacita, namun memiliki pengharapan dan antisipasi bahwa mereka akan melihat kesembuhan fisik termanifestasi. Tapi mereka tetap mati. Meskipun iman tidak kelihatan, Anda dapat mengetahui apakah itu ada atau tidak ketika Anda sedang mencari Allah. Ketika Anda menyadari bahwa iman tetap ada, tapi Anda melihat hasil yang berbeda dari apa yang firman Allah janjikan, itu dapat menyebabkan kebingungan yang sangat besar. Inilah sebabnya mengapa para murid kebingungan ketika mereka tidak dapat mengusir roh jahat keluar dari anak yang diserang roh jahat itu. Matius 17 ayat 19. Mereka memiliki iman kuasa dan otoritas yang telah berhasil menggunakannya. Mereka berkata kepada gunung dan memerintahkan roh jahat untuk keluar. Mereka bertindak dalam kesepakatan dengan iman mereka. Tapi hasilnya masih tetap kebalikannya. Mengapa? Karena kamu kurang percaya. Matius 17 ayat 20. Ketidakpercayaan itu tak ketara. Banyak orang tidak mengenalinya. Mereka hanya melihat ke arah seseorang, dan jika mereka melihat iman, mereka berpikir bahwa iman akan bekerja secara otomatis. Tidak juga. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bukan karena kamu tidak memiliki iman, itu karena kamu memiliki ketidakpercayaan." Kemudian untuk memperkuat maksudnya, Yesus menambahkan, "Jika imanmu hanya sebesar biji sesawi, itu sudah cukup untuk memindahkan gunung ke dalam laut." Matius 17 ayat 20, parafrase saya. Sebagai orang Kristen yang telah lahir baru, iman supernatural yang telah diberikan Allah lebih dari cukup untuk mencapai apapun yang Anda lakukan, selama tidak ada ketidakpercayaan apapun yang menetralkannya. Bab 24. Wigglesworth memiliki kurang. Saya pergi ke Omaha, Nebraska untuk melayani. Tak lama setelah melihat seseorang dibangkitkan dari kematian. Saya tahu iman saya sedang bekerja dan segalanya berjalan lancar. Seorang pria lumpuh di kursi roda telah datang ke ibadah itu. Dengan semangat saya berpikir, karena iman saya telah bertumbuh sampai pada titik melihat seorang dibangkitkan dari kematian, tentu saja itu dapat mengatasi seorang pria di kursi roda. Jadi saya mendekatinya, memegang tangan pria ini dan mengangkatnya keluar dari kursi roda. Ia dengan segera jatuh dengan wajah tertelungkup. Ketika itu terjadi, iman saya menguap. Semua orang di tempat duduk menarik napas, mengeluh dan resah. Kemudian saya mengangkat pria ini kembali ke kursi rodanya dan mengatakan ayat yang sama dengan, "Selamat jalan, kenakan kain panas dan makanlah sampai kenyang." Yakobus 2 ayat 16. Meskipun saya berusaha mendorong pria ini untuk terus percaya kepada Tuhan, saya tidak dapat menolong dia. Saya kembali ke kamar hotel saya malam itu dengan bingung. "Tuhan, apa yang terjadi? Saya tahu saya memiliki iman. Dibutuhkan iman untuk melakukan sesuatu seperti itu. Pernahkah Anda menarik seorang keluar dari kursi roda mereka dan dengan segera melihat mereka jatuh tertelungkup ke atas karpet?" Kebanyakan orang belum pernah. Mengapa? Karena mereka tidak percaya bahwa mereka akan disembuhkan. Alasan saya menarik dia keluar dari kursi rodanya adalah karena saya benar-benar percaya ia akan berjalan. Meskipun ada iman saat itu, saya tidak melihat hasil yang diinginkan. Ini membuat saya kebingungan. Saya mencari Tuhan untuk jawaban atas dilema ini selama 2 atau 3 tahun. Kemudian akhirnya saya menyadari masalah saya, sementara membaca sebuah buku mengenai Smith Wigglesworth. Bertemu Smith Wigglesworth. Wigglesworth tinggal di Inggris di awal tahun 1900-an dan memiliki pelayanan mukjizat yang luar biasa.
Ia berkeliling ke beberapa negara dan melihat banyak hal-hal besar terjadi. Dalam buku ini, menantu laki-laki Wigglesworth mencatat sejumlah kesaksian. Pada awal ibadah, Wigglesworth suka mengumumkan dengan berani, orang pertama yang naik ke sini akan disembuhkan. Seseorang akan maju ke depan, ia berdoa bagi mereka, dan mereka akan disembuhkan. Wigglesworth menggunakan itu sebagai penarik perhatian sebelum menyampaikan firman. Kemudian setelah berkhotbah, ia akan berdoa bagi orang-orang sakit lainnya. Suatu kali seorang wanita tua dengan kanker di perutnya datang ke ibadah. Kanker itu begitu besar sehingga ia terlihat seperti hamil 9 bulan. Ia sangat rapuh dan lemah. Dua temannya harus memegang tangannya dan menegakkan dia di tempat duduknya. Mereka tahu apa yang akan Wigglesworth katakan, jadi ketika ia membuat pengumuman seperti biasanya di awal ibadah, mereka langsung membawa wanita ini ke depan untuk didoakan. Wigglesworth menatapnya, melihat tumor besar di perutnya, dan menyuruh dua wanita yang memeganginya, "Lepaskan dia." Mereka menjawab, "Kami tidak bisa melepaskan dia, ia tidak memiliki kekuatan." Ia menaikkan volumenya, suaranya, dan berkata sekali lagi, "Lepaskan dia." Jadi mereka melepaskan wanita ini. Ia jatuh tertelungkup di atas tumor itu dan mengeluh kesakitan. Para jemaat dengan segera menarik napas dalam ketidakpercayaan. Itu adalah respon yang sama yang saya terima setelah pria di kursi roda itu jatuh tertelungkup. Saya mulai merasa kasihan, simpati, dan malu bagi pria ini dan diri saya sendiri. Dalam situasi saya meresponi dengan sikap ketidakpercayaan. Namun Wigglesworth berdiri teguh pada imannya dan hanya berkata, "Angkat dia." Kedua wanita ini mengangkat dia, kemudian dia berkata, "Lepaskan dia." Mereka berseru, "Kami tidak bisa melepaskan dia." Wigglesworth berteriak, "Lepaskan dia." Ketika mereka melepaskan dia, ia jatuh tertelungkup ke atas tumornya lagi. Para jemaat mengeluh dan resah. Wigglesworth berkata, "Angkat dia." Jadi mereka mengangkat dia sekali lagi. Kemudian Wigglesworth berkata untuk ketiga kalinya, "Lepaskan dia." Kedua wanita ini berdebat, "Kami tidak akan melepaskan dia." Wigglesworth memerintahkan, "Kalian lepaskan dia." Kemudian seorang pria di kursi berdiri dan berteriak, "Kau binatang, tinggalkan wanita malang itu sendirian." Wigglesworth membalas, "Kau urus urusanmu, aku tahu urusanku." Ia berpaling kepada kedua wanita itu lagi dan berteriak, "Lepaskan dia." Ketika mereka melepaskannya, tumor itu keluar dari bajunya ke atas panggung dan ia berjalan pulang sembuh total. Perbedaannya. Jadi apa perbedaannya? Wigglesworth dan saya, kami berdua memiliki ukuran iman sama, Roma 12 ayat 3. Saya memiliki cukup iman untuk menarik tangan pria itu dan mengangkatnya keluar dari kursi roda dan mengharapkannya berjalan. Namun saya juga memiliki ketidakpercayaan. Saya terlalu mudah digoyahkan oleh apa yang dipikirkan orang lain, juga oleh rasa takut, rasa malu, dan kasihan bagi orang ini. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Yohanes 5 ayat 44. Ketika Anda khawatir tentang penampilan Anda di mata orang, itu dapat menghalangi iman Anda. Wigglesworth tidak memiliki lebih dari yang saya miliki. Ia memiliki kurang ketidakpercayaan. Wigglesworth seringkali dikritik sebagai orang yang terlalu keras. Ia akan memukul, meninju, dan bahkan terkadang menendang orang. Ketika saya bertanya mengapa, ia menjawab, "Aku keluar untuk menghancurkan iblis. Bukan salahku jika tubuh mereka menghalangiku untuk menghancurkan iblis di dalamnya." Ia pernah menendang seorang bayi yang kepalanya luka dari panggung dan jatuh ke barisan depan. Tapi bayi itu disembuhkan. Wigglesworth mengerti perbedaan antara belas kasihan ilahi dan belas kasihan manusia. Ia menyadari bahwa belas kasihan menghentikan kuasa Allah untuk bekerja.
Jadi ia bersikap keras, tidak peka dan tidak berperasaan terhadap ketidakpercayaan. Kosongkan sampai nol. Seperti murid-murid Yesus dalam Matius 17, saya memiliki baik iman maupun ketidakpercayaan yang bekerja pada saat yang sama di Omaha. Bukan karena iman saya atau mereka tidak cukup kuat, ada terlalu banyak ketidakpercayaan yang menetralkannya. Bayangkan dua termometer di luar rumah saat mengukur iman dan yang satunya lagi ketidakpercayaan. Kebanyakan orang mengabaikan ketidakpercayaan dan berkonsentrasi pada iman mereka. Jika iman mereka naik 1 cm, tapi apa yang mereka doakan masih belum terjadi, mereka berpikir mereka perlu mendorong iman mereka naik 1 atau 2 cm lagi. Jadi mereka berusaha keras untuk menambahkan iman mereka dengan berkata, "Oh Tuhan, tambahkanlah iman saya memerlukan lebih banyak iman." Tuhan berkata, ketidakpercayaanmu yang menjadi masalah. Tanpa ketidakpercayaan bekerja melawannya, imanmu tidak perlu lebih besar daripada biji sesawi untuk melakukan mujizat. Matius 17 ayat 20. Parafrase saya. Daripada berusaha untuk melonjakkan iman Anda, lenyapkan saja ketidakpercayaan Anda. Kosongkan itu sampai nol dan Anda akan mendapati iman Anda cukup kuat untuk mencapai apapun yang Anda perlukan. Banyakkan orang Kristen tidak menerima apa yang telah disediakan Allah karena ketidakpercayaan, bukan karena kurang iman. Itu adalah situasi yang berlawanan. Jika seorang tidak percaya, tentu saja mereka tidak akan menerima. Iman adalah jembatan yang membawa persediaan Allah dari dunia roh ke dalam dunia jasmani. Iman harus ada, tapi itu bukan masalah besar. Hanya saja kebanyakan orang percaya belum menyadarinya atau berurusan dengan ketidakpercayaan mereka. Apakah ketidakpercayaan itu? Itu bisa saja rasa takut, kekhawatiran, atau kebutuhan. Jika dokter mengatakan Anda akan mati dan Anda mulai berusaha mempercayai Allah dengan berkata, "Yesus, saya percaya oleh bilur-bilurmu saya telah sembuh." Tapi dalam pikiran Anda masih khawatir, itu namanya mendua hati. Orang yang mendua hati tidak akan menerima apapun dari Tuhan. Yohanes 1 ayat 7-8. Markus 11 ayat 23 berkata, "Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tapi percaya." Anda tidak bisa percaya, berkata dan melakukan beberapa hal yang benar, namun masih mendua hati. Untuk mendapatkan hasil yang Anda inginkan, Anda tidak boleh mendua hati dan harus fokus. Ia tidak memikirkannya. Abraham tidak mengizinkan dirinya untuk berpikir apapun yang berlawanan dengan apa yang Allah katakan kepadanya. Ia kuat dalam iman karena hanya janji itu yang ia pegang. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Roma 4 ayat 18-19. Anda tidak bisa tergoda dengan apapun yang tidak Anda pikirkan. Karena itu, mengalahkan godaan, ketidakpercayaan, dan kegagalan dimulai dalam pikiran Anda. Jika pikiran Anda hanya pada Allah, maka Anda hanya akan tergoda untuk mempercayai Dia. Tapi jika pikiran Anda pada hal-hal lain selain Allah, maka Anda dapat tergoda dengan itu. Abraham tidak memikirkan, mempelajari, merenungkan, merundingkan, memeriksa tubuhnya sendiri yang sudah tua atau rahim Sarah yang sudah tertutup. Ketika Tuhan memberitahu dia bahwa Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang anak tahun depan, Abraham tidak memikirkan usianya atau fakta bahwa Sarah telah melewati masa-masa melahirkan anak. Pemikiran itu mungkin pernah terlintas dalam pikirannya, tapi ia tidak memikirkannya. Hanya karena sebuah pemikiran yang berlawanan terkadang melintas dalam pikiran Anda, bukan berarti Anda dalam ketidakpercayaan. Anda
tidak bisa menghentikan iblis yang memberi Anda pemikiran, tapi Anda tidak harus menyimpannya. Seperti yang sering dikatakan Kenneth Hagin, Anda tidak dapat menghentikan burung terbang di atas kepala Anda, tapi Anda dapat menghalanginya untuk membuat sarang di kepala Anda. Pemikiran yang muncul bukan berarti Anda ada dalam ketidakpercayaan. Tapi ketika Anda memikirkan, mempelajari, merundingkan, memeriksa, dan merenungkannya, Anda akan tergoda. Dibaptis dalam ketidakpercayaan. Kebanyakan orang yang berada dalam posisi seperti Abraham hari ini akan menggagalkannya. Jika Tuhan datang kepada mereka pada usia 99 tahun dan berkata, istrimu akan melahirkan anak tahun depan, mereka akan merasa perlu untuk mencari seorang dokter untuk konfirmasi medis. Apakah ini mungkin? Pernahkah kau mendengar seseorang yang berusia 100 tahun melahirkan seorang bayi? Tolong periksa istri saya, ia sudah berhenti menstruasi. Bagaimana mungkin ia dapat melahirkan anak sekarang? Dokter akan setuju dan memperkuat ketidakpercayaan mereka dengan berkata, tidak, itu tidak pernah terjadi sebelumnya, dan itu juga tidak bisa terjadi sekarang. Kemudian mereka kembali kepada Allah dalam doa dan bertanya, Tuhan, apakah Engkau benar-benar mengatakan ini? Ia akan menjawab, ya, aku mengatakannya. Kemudian mereka berusaha mempercayai Dia. Setelah mengumpulkan dan merenungkan semua pemikiran yang berlawanan ini, mereka akan bertanya-tanya, mengapa begitu sulit untuk menerima dari Allah? Alasan mengapa Abraham adalah seorang yang kuat imannya bukan karena ia memiliki lebih banyak iman daripada kita. Ia memiliki kurang ketidakpercayaan. Pria ini begitu disiplin secara mental di usia 99 tahun sehingga ketika diberitahu Allah bahwa ia akan memiliki seorang anak, ia bahkan tidak memikirkannya, berfokus kepadanya atau mempelajari tubuhnya sendiri ataupun rahim istrinya yang sudah tertutup. Abraham hanya memandang kepada janji Allah. Ketidakpercayaan datang melalui proses berpikir Anda. Tidak diperlukan jumlah iman yang sangat besar untuk menerima dari Allah. Cukup iman seperti anak kecil yang murni dan sederhana. Namun kebanyakan orang Kristen dibaptis dalam ketidakpercayaan. Kita masih sangat melekat dengan kenegatifan dunia, sehingga adalah sebuah mujizat jika iman kita telah mencapai apa yang dimilikinya. Kita memasukkan sejumlah sampah dari TV, radio, dan film. Setelah menundukkan diri kita kepada semua berita buruk ini, Allah berkata kepada kita bahwa Ia akan melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang dunia alami, dan kita mengalami kesulitan untuk mempercayainya. Kita tahu Allah ingin memberkati kita. Kita memintanya dan sedang menuju ke arah itu. Tapi kita dipenuhi dengan semua ketidakpercayaan ini. Hidup yang terpisah. Saat masih muda, Lester Sumrall pernah mengunjungi Smith Wigglesworth dengan surat kabar di tangannya. Ia mengetuk pintu. Setelah memperkenalkan dirinya, ia bertanya, bolehkah aku masuk dan mengunjungimu? Wigglesworth menjawab, kau bisa masuk, tapi surat kabar itu harus tetap di luar. Nah, membaca surat kabar tidaklah dosa. Terkadang saya membacanya sebulan atau 2 bulan sekali. Saya juga menyaksikan program berita di TV kira-kira sebulan atau 2 bulan sekali. Di dalam mobil saya mendengarkan rangkuman berita 1 atau 2 menit di radio. Tapi sebanyak itulah berita yang saya terima. Saya tidak melakukannya lebih lagi karena begitu banyak hal negatif dan ketidakpercayaan di sana. Wigglesworth mungkin kehilangan banyak hal yang baik di surat kabar selama lebih dari 35 tahun atau lebih. Ia dapat saja menggunakan mereka dalam khotbah-khotbahnya untuk menjelaskan sesuatu, seperti yang kadang-kadang saya lakukan. Tapi ia juga melewatkan ratusan ribu pikiran dan pernyataan negatif yang dapat menghasilkan ketidakpercayaan di dalam dirinya. Bagi Wigglesworth, resikonya sangat besar. Karena Wigglesworth menjalani hidup yang terpisah, seperti itu, ia tidak rentan pada ketidakpercayaan seperti saya ketika saya mencoba menarik pria itu keluar dari kursi roda.
Sekarang setelah Allah menunjukkan ini kepada saya telah mulai menjalani hidup yang terpisah juga. Saya tidak menyaksikan atau mendengarkan hal-hal yang dahulu saya lakukan. Karena ini, beberapa orang berkata iman saya lebih kuat, sebenarnya lebih murni. Itu sekarang tidak lagi tercampur. Saya tidak memiliki banyak ketidakpercayaan seperti sebelumnya, karena saya berhenti membuka diri saya kepada hal-hal yang akan memberi saya kesempatan untuk tidak percaya. Masalah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketidakpercayaanmu adalah masalahnya. Jika kau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, itu sudah cukup. Kau akan dapat melihat anak ini dibebaskan jika saja kau percaya. Melihat peristiwa ini dari ayat yang berhubungan, kita dapat melihat beberapa alasan mengapa para murid memiliki ketidakpercayaan dalam contoh ini. Anak itu mengalami serangan, jatuh, dan mulutnya mengeluarkan busa. Saya tidak tahu apakah Anda pernah berada di dekat seorang yang mengalami serangan ayan, tapi saya pernah. Itu membuat bulu kuduk Anda berdiri. Ketika itu terjadi, itu akan membantu mengembangkan ketidakpercayaan, kekhawatiran, dan ketakutan. Itu akan terlihat berlawanan dengan apa yang Anda doakan. Dan kecuali Anda telah menghabiskan waktu secara khusus berjuang melawan jenis ketidakpercayaan ini, Anda akan mengalah kepadanya. Itulah yang terjadi pada saya ketika saya menarik pria ini keluar dari kursi rodanya dan tidak menerima hasil yang diinginkan. Saya sangat khawatir tentang apa yang dipikirkan jemaat. Saya membiarkan ketidakpercayaan orang-orang dan rasa takut ditolak oleh mereka mempengaruhi saya. Itu menghalangi iman saya. Imannya ada, tapi demikian pula ketidakpercayaan. Jika saya tetap berdiri teguh seperti yang dilakukan Smith Wigglesworth, maka iman saya akan bekerja seperti imannya bekerja. Perbedaannya bukanlah pada iman kami, tapi pada ketidakpercayaan kami. Saya memiliki lebih banyak daripada Wigglesworth, lebih banyak ketidakpercayaan. Bab 25, berurusan dengan ketidakpercayaan Anda. Ketidakpercayaan datang dalam 3 bentuk berbeda: ketidaktahuan, kesangsian, dan alamiah. Ketidaktahuan adalah ketika seseorang tidak mengetahui kebenaran. Mereka mungkin tidak bertumbuh di gereja, atau mereka mungkin telah dibesarkan dalam denominasi tradisional. Karena itu gagasan mereka tentang kekristenan menyimpang. Mereka berpikir orang Kristen hanya menantikan sorga dan bahwa tidak ada kemenangan nyata yang untuk dialami dalam kehidupan saat ini. Karena kurangnya pengetahuan mereka memiliki ketidakpercayaan. Jenis ketidakpercayaan ini sangat mudah diatasi. Katakan saja kebenaran kepada mereka. Jika hati mereka terbuka kepada Tuhan, mereka akan menerimanya. Kemudian ketidaktahuan pergi dan mereka dapat percaya kepada Allah. Kesangsian berasal dari pengajaran yang salah. Seseorang memberitahu mereka, Allah tidak menyembuhkan lagi atau melakukan mujizat lagi. Semua hal-hal supernatural itu telah berlalu bersama para rasul abad 1. Itu melebihi. Ya, saya tidak pernah mendengar seorang disembuhkan hari-hari ini, dalam kurung ketidaktahuan. Itu berkata, jika bahasa lidah, kesembuhan, atau mujizat terjadi hari ini, itu adalah dari iblis. Sungguh suatu pengajaran yang salah. Kesangsian lebih sulit diatasi daripada ketidaktahuan. Seseorang yang telah salah diajar memiliki prasangka terhadap kebenaran. Agak lebih sulit bagi mereka untuk memperbarui pikiran mereka dan menerima. Saya harus bergumul untuk memperbarui pikiran saya kepada kebenaran. Saya telah diajarkan banyak alasan mengapa Allah tidak melakukan mujizat hari ini. Bagaimana bahasa lidah adalah dari iblis, dan mengapa hal-hal supernatural dalam kitab para rasul tidak terjadi sekarang. Meskipun itu sedikit lebih sulit untuk diatasi, obat penawar untuk jenis ketidakpercayaan kedua ini sama dengan yang pertama.
Saya harus menerima kebenaran firman Allah di atas tradisi tafsiran ajaran manusia untuk mengalahkan ketidakpercayaan yang berasal dari pengajaran yang salah ini. Ketidakpercayaan alamiah. Jenis ketiga dari ketidakpercayaan adalah apa yang kita sebut sebagai ketidakpercayaan alamiah. Itu bukanlah ketidaktahuan atau pengajaran yang salah, tapi hanya input alamiah yang berlawanan dengan kebenaran. Anak yang dirasuk roh jahat itu mengalami serangan dan mulutnya berbusa. Ketika sesuatu seperti itu terjadi, pikiran, emosi, mata, dan telinga Anda akan memberitahu Anda, roh jahat tidak keluar. Lihat, itu tidak berhasil. Itu tidak selalu iblis, hanya alamiah. Anda menjalani kehidupan dengan menerima input dari mata, telinga, dan perasaan dan membuat keputusan Anda berdasarkan itu. Itu tidak salah atau jahat, itu hanya alamiah. Jika Anda sedang mengantar saya ke suatu tempat dengan mobil Anda, saya akan menginginkan Anda memiliki beberapa input alamiah ini. Tentu saja saya tidak ingin Anda mengendarai mobil oleh iman dengan mata tertutup, namun ada hal-hal yang tidak dapat Anda lihat hanya dengan indera fisik Anda, dan ada kalanya Tuhan akan meminta Anda untuk mengambil langkah iman. Itulah saatnya di mana Anda harus dapat melangkah melampaui jenis ketidakpercayaan ini yang berasal dari hal-hal alamiah. Jika Anda berdoa untuk seseorang disembuhkan dan mereka mati, berapa ketidakpercayaan alamiah akan datang kepada Anda? Anda berdoa untuk mereka menjadi sehat, tapi sekarang mereka mati. Apa yang akan terjadi? Kecuali Anda benar-benar kuat, Anda secara alamiah akan memiliki rasa takut dan ketidakpercayaan yang datang dan berkata, "Ya, itu tidak berhasil." Mengapa? Karena saya tidak dapat melihatnya. Kebanyakan orang akan dikuasai oleh indera jasmani mereka. Jenis ketidakpercayaan inilah ketidakpercayaan alamiah yang menghalangi murid-murid dalam Matius 17. Mereka percaya bahwa mereka dapat mengusir iblis. Mereka telah melakukan itu sebelumnya. Kenyataannya adalah bahwa mereka bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Menunjukkan bahwa mereka memiliki iman. Mereka telah melayani anak itu dan percaya. Tapi ketika ia mulai sawan, mereka lebih terpengaruh dengan apa yang mereka lihat daripada yang mereka percayai. Jenis ini. Bagaimana Anda mengatasi jenis ketidakpercayaan ini? Dengan mengetahui kebenaran dan memperbarui pikiran Anda dapat mengatasi ketidaktahuan dan kesangsian. Tapi bagaimana Anda melampaui apa yang Anda lihat dan rasakan? Bagaimana Anda sampai ke posisi di mana Anda hanya percaya saja dan tidak membiarkan rasa sakit yang Anda rasakan dalam tubuh Anda meyakinkan Anda bahwa itu tidak berhasil? Yesus memberi jawabannya dalam Matius 17 ayat 21. Jenis ketidakpercayaan ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Banyak orang telah salah menafsirkan ayat ini. Mereka mengira Yesus sedang berbicara tentang jenis roh jahat ini. Jadi mereka menciptakan doktrin-doktrin berbeda yang berkata bahwa roh-roh jahat tertentu lebih kuat daripada yang lainnya dan hanya dapat diusir melalui doa dan puasa. Itu bukanlah yang Yesus maksudkan. Anda tidak akan pernah bertemu dengan roh jahat atau bahkan iblis sendiri yang tidak gemetar, ketakutan, dan melarikan diri di dalam nama Yesus dan iman dalam namanya. Puasa dan doa Anda tidak menambah apapun padanya. Jika dalam nama Yesus dan iman dalam namanya tidak dapat mengalahkan iblis, demikian pula doa dan puasa Anda. Ketidakpercayaan adalah masalah yang sama dari kedua ayat itu. Matius 17 ayat 20-21. Jenis ini dalam ayat 21 merujuk kembali pada ketidakpercayaan dalam ayat 20, bukan pada roh jahat di ayat 19. Karena itu Yesus sedang berkata bahwa jenis ketidakpercayaan ini, ketidakpercayaan alamiah, hanya dapat dikalahkan oleh doa dan puasa. Kembali ke tubuh itu.
Iman Anda sudah cukup. Saya tahu saya telah melihat 3 orang dibangkitkan dari kematian termasuk anak saya sendiri. Saya tidak memiliki iman yang besar, saya hanya memiliki iman yang sederhana. Allah sedang mempersiapkan saya sejak awal. Saya telah berdoa selama berbulan-bulan untuk pria yang lumpuh dari pinggangnya ke bawah ini. Sebelumnya ia tidak dapat bergerak, tapi saya membantunya sampai ia dapat menggerakkan kakinya, berjalan sedikit dan mengerjakan sesuatu. Saya mampir ke rumahnya setiap hari untuk berdoa dan melayani dia. Kemudian suatu malam setelah sementara saya sedang bersiap memulai ibadah, anak pria ini masuk dan melambaikan tangannya. Ketika saya menghampirinya, ia menarik saya dan gitar saya masuk ke mobilnya dan langsung pergi ke rumah orang tuanya. Tidak dibutuhkan waktu yang lama untuk sampai di sana. Richard, Colorado hanya memiliki 144 orang pada saat itu. Saya berpikir kami hanya akan berdoa bagi ayahnya di mana mungkin ia mengalami serangan jantung dan sedang kesakitan. Ketika saya berjalan masuk, kepala polisi sedang berada di sana berusaha untuk melepaskan oksigennya. Istri pria ini sedang menangis dan berdoa, "Oh Tuhan, tolong bangkitkan Efrat dari kematian." Itu adalah pertama kalinya saya menyadari ia sudah mati. Karena saya telah menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha yang diinvestasikan ke dalam pria ini dan kesembuhannya, pikiran pertama yang datang kepada saya adalah tidak mungkin. Jadi saya mendekatinya dan berkata, "Efrat, dalam nama Yesus, kembali kau ke dalam tubuh itu." Boom, ia duduk dan sembuh. Belakangan di hari itu dokter memeriksa dia dan meneguhkan kesembuhannya. Hanya sedikit iman saja sudah cukup jika tidak ada apapun yang menetralkannya. Jika Anda memberitahu saya 2 hari sebelum orang itu akan mati, dan saya harus membangkitkan mereka dari kematian, pikiran saya pasti akan ada waktu untuk berpikir. Pikiran ketidakpercayaan alamiah akan mendatangi saya, dan itu sangat mustahil sehingga saya tidak akan melihat dia bangkit dari kematian. Tetapi cara itu terjadi diatur secara ilahi. Allah membawa saya ke sana dalam ketidaktahuan saya. Saya berdoa dan tidak punya waktu untuk tidak mempercayai Allah. Itulah sebabnya itu bekerja, berdoa dan berpuasa. Namun ketidakpercayaan alamiah biasanya muncul melalui panca indera Anda kapanpun Anda berdoa dan sesuatu yang berlawanan terjadi. Ini karena Anda telah dilatih untuk bereaksi dengan kelima panca indera Anda. Apa yang dapat Anda lihat, kecap, dengar, rasa cium, dan rasakan. Yesus berkata bahwa satu-satunya jalan Anda dapat mengalahkan jenis ketidakpercayaan alamiah ini adalah melalui doa dan puasa. Ketidakpercayaan yang berasal dari indera jasmani Anda bukanlah kejahatan, itu hanya alamiah. Hidup dalam dunia jasmani ini, Anda harus memperhitungkan apa yang indera Anda katakan kepada Anda. Seorang pria pernah mencoba menerbangkan pesawat terbang dengan iman, dan saya cukup bodoh untuk ikut bersamanya. Tidak dibutuhkan waktu lama sebelum ia menyadari bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk menerbangkan pesawat. Jadi ia meringkuk dalam posisi janin di lantai dan berseru, "Tuhanku, kami akan mati, kami akan mati." Sementara ia menakutkan saya harus menerbangkan pesawat kecil ini. Saya tidak pernah menerbangkan pesawat sebelumnya. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Selain itu, kami ada dalam badai besar. Saya harus menerbangkan pesawat ini selama 1 jam sampai pria ini sadar dan mendaratkan kami. Saya tidak merekomendasikan untuk mencoba menerbangkan pesawat dengan iman. Anda seharusnya memiliki pengetahuan penerbangan dan dapat mengerti peralatannya. Anda harus dapat meresponi apa yang Anda lihat dan dengar. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun ada kalanya dalam hidup Anda ketika meresponi apa yang dapat Anda lihat, kecap, dengar, cium, dan rasakan tidak akan menyelesaikan tugas Anda. Anda harus dapat bergerak melampaui panca indera jasmani ini ke dalam dunia roh. Bagaimana caranya? Melalui doa dan puasa. Bab 26.
responsif terhadap Allah. Apa yang Anda lakukan ketika tubuh Anda sakit? Anda telah berdoa, percaya, menerima, dan bertindak atas iman Anda untuk kesembuhan, tapi Anda masih dalam kesakitan. Di dalam keadaan normal, Anda telah dilatih untuk meresponi tubuh Anda. Karena itu masih sakit di mana berlawanan dengan apa yang Anda doakan, indera alamiah Anda telah mengkondisikan Anda untuk menyimpulkan itu tidak berhasil. Bagaimana Anda mengatasi itu dan menerima manifestasi dari penyediaan Allah? Dengan berpuasa. Puasa melatih ulang tubuh Anda untuk meresponi firman Allah dan roh Anda yang telah lahir baru. Ketika Anda berpuasa, Anda sedang memerintahkan apa yang harus dilakukan tubuh Anda. Anda sedang mematahkan dominasi alamiah dan mengendalikan tubuh Anda yang telah menekan Anda. Tubuh Anda tidak jahat, itu hanya telah salah dilatih. Anda telah meresponi terutama pada apa yang dapat Anda lihat, kecap, dengar, cium, dan rasakan. Kebanyakan waktu itu tidak apa-apa, tapi Anda perlu belajar secara pengalaman bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Dengan berpuasa, Anda berkata kepada tubuh Anda, tubuh kau harus mengerti bahwa roh lebih penting daripada tubuh fisik. Ada kenyataan-kenyataan yang tidak dapat kau lihat dengan otak. Untuk membantu kau belajar ini, kita akan berpuasa dengan tidak makan atau minum seperti biasanya. Kita akan mengenali bahwa Allah adalah sumber kita. Daripada memenuhi selera makan saya dan membiarkan makanan menyediakan kebutuhan saya, Tuhan dan firman-Nya akan memberi saya kekuatan. Jika Anda belum melatihnya, tubuh Anda akan memberontak dan selera makan Anda akan bereaksi. Banyak orang telah memberitahu saya bahwa mereka merasa sepertinya mereka akan mati pada siang hari di hari pertama mereka berpuasa. Mereka merasa lemah, sakit kepala, dan seterusnya. Apakah Anda tahu bahwa telah dibuktikan secara medis bahwa berpuasa 1 hari dalam seminggu itu baik untuk Anda? Itu tidak akan mengganggu Anda, tapi akan justru membersihkan tubuh Anda dari racun. Bahkan Anda tidak akan mulai mati secara fisik sampai kira-kira 40 hari berpuasa. Sebelum itu, kebanyakan selera makan Anda lah yang berbicara, bukan kebutuhan fisik. Banyak dari kita dapat tidak makan selama berapa waktu. Siapa memerintah siapa? Ketika Anda berpuasa, tubuh Anda akan berusaha mempertahankan kendalinya. Itu akan membuat Anda merasa seperti saya tidak akan berhasil melewati hari ini, dan berusaha untuk memaksa Anda menentang apa yang Anda percaya telah Allah katakan untuk dilakukan. Tubuh Anda akan mendesak dirinya sendiri, dan pengetahuan Anda, apa yang dapat Anda lihat, kecap, dengar, cium, dan rasakan, akan berusaha untuk menguasai Anda. Itulah saatnya ketika Anda akan memiliki pilihan, entah membiarkan alam jasmani menguasai Anda atau Anda menguasai alam jasmani Anda. Dengan memutuskan untuk terus berpuasa, Anda sedang memberitahu tubuh Anda, dengarkan saya, kau harus belajar bahwa kau tidak akan mati kelaparan di siang hari di hari pertama. Kau ini sedang dilatih ulang sehingga kau dapat melakukan hal-hal yang disuruh Allah, dan kebutuhanmu dipenuhi melalui firman-Nya. Tubuh Anda akan memberontak dan menjawab, tidak, saya akan mati. Saat itulah ketika Anda berkata, baiklah kalau begitu kita akan tambah berpuasa 2 hari. Dan tubuh Anda akan menjawab, 2 hari saya pasti mati. Anda akan menjawab, baik, ditambah lagi 3 hari. Dengan segera tubuh Anda segera menyimpulkan, saya akan bertahan, lebih baik saya diam. Setiap kali saya mengeluh, saya menambah 1 hari berpuasa. Dengan berjalannya waktu, tubuh Anda akan tunduk. Setelah Anda melewati rasa lapar pertama, Anda akan dapat mencapai suatu keadaan di mana Anda tidak lapar sama sekali. Itu tidak mengganggu Anda. Jika Anda memperpanjang puasanya,
Puasa terlama yang pernah saya lakukan adalah 10 atau 11 hari tanpa makan atau minum selain air. Anda dapat benar-benar sampai ke dalam keadaan di mana tampaknya Anda tidak pernah harus makan lagi. Anda dapat membawa tubuh Anda kepada penundukan di mana Allah sedang melayani Anda dengan cara yang supernatural. Setelah itu terjadi dan Anda selesai berpuasa, tubuh Anda telah belajar sesuatu. Tubuh Anda sekarang tahu bahwa ketika Anda berkata, "Oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh," dan itu masih terasa sakit dan ada kenyataan yang melampaui kemampuannya untuk merasakan. Anda berkata, "Saya sudah sembuh," entah saya dapat melihat, mengecap, mendengar, mencium, atau merasakannya atau tidak. Tubuh Anda akan menjawab, "Baiklah," dan tunduk. Tapi jika Anda belum pernah berpuasa atau mendisiplinkan tubuh Anda akan berdoa, "Oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh," dan tubuh Anda akan berkata, "Kau masih sakit, kau belum sembuh." Anda akan melawan, "Tidak tubuh, saya sudah sembuh," dan itu akan merespon, tunggu dulu, memangnya siapa kau sehingga dapat memerintahkan saya? Sayalah yang memberitahumu kapan harus makan, apa yang dimakan, dan berapa banyak yang dimakan. Kau ini belum memberi saya perintah selama bertahun-tahun. Kau sepenuhnya dikuasai oleh indera jasmanimu, jangan atur saya. Tubuh Anda akan memberontak seperti itu dan Anda akan tunduk pada ketidakpercayaan alamiah yang datang melalui panca indera Anda. Puasa mematahkan dominasi dari alam jasmani Anda dan atas roh Anda. Doa juga demikian. Latih tubuh Anda. Ketika Anda berdoa, Anda sedang berbicara dan mendengarkan seseorang yang tidak dapat Anda lihat atau rasakan secara fisik. Pikiran alamiah dan pengetahuan Anda menggila dengan berkata, "Ini bodoh, apa yang sedang saya lakukan?" Tapi jika Anda terus dalam doa dan membuatnya terbiasa, Anda akan mulai melihat mujizat dan hal-hal lainnya terjadi. Akan ada begitu banyak bukti bahwa waktu doa Anda itu sah dan Allah yang tidak dapat Anda lihat itu nyata, di mana itu akan membantu Anda melatih ulang indera fisik Anda. Tubuh Anda akan mulai mengenali bahwa ada lebih banyak daripada yang dapat dilihat, kecap, dengar, cium, dan rasa. Kemudian ketika Anda ingin tubuh Anda bersikap sepertinya sehat, ketika itu tidak terasa sehat, tubuh Anda akan setuju dan meresponi karena dia tahu bahwa ada lebih daripada sekedar apa yang dapat dilihat indera jasmani. Tapi itu tidak akan berhasil bagi seseorang yang tidak meluangkan waktu dalam doa dan puasa. Ketika mereka mulai memerintahkan tubuh mereka untuk menentang apa yang mereka lihat dengan indera jasmani mereka, dia akan memberontak karena mereka tidak pernah mendisiplinkannya. Tubuh Anda tidak jahat, itu hanya bersifat alamiah dan harus dilatih. Namun tak seorang pun dapat melakukan ini bagi Anda. Andalah yang harus melatih diri Anda sendiri dan melatih indera Anda. Ibrani 5 ayat 14. Anda mungkin tidak menyadarinya, tapi Anda harus melatih diri Anda sendiri untuk tunduk kepada indera jasmani Anda. Sebagai seorang tentara di Vietnam, banyak malam yang harus saya habiskan untuk berjaga di lubang perlindungan. Baik pendengaran dan penciuman saya menjadi lebih tajam dalam keadaan hidup dan mati itu. Biasanya kami mencium bau musuh sebelum kami dapat melihat mereka. Anda sebenarnya dapat melatih diri Anda sendiri dalam hal-hal ini. Indera keenam, sama seperti panca indera jasmani Anda dapat dilatih dalam alam jasmani, mereka juga dapat dididik dalam hal-hal rohani. Mereka tidak harus tetap kedagingan, mereka dapat dilatih untuk melihat kebenaran rohani. Inilah yang dilakukan puasa dan doa. Saya percaya Tuhan dari semula menciptakan manusia dengan indera keenam. Indera keenam itu adalah iman. Adam dan Hawa menggunakan iman sebanyak mereka menggunakan kelima panca indera lainnya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, indera iman kita mulai melemah sampai pada titik sehingga hari ini banyak orang yang sama sekali asing dengannya. Tapi kemampuan untuk berjalan dengan iman ini memang ada di dalam kita. Itu hanya harus dipelihara dan dilatih.
Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ibrani 5 ayat 14. Panca indera kita harus dilatih untuk dapat bergerak dalam iman. Itulah yang dilakukan puasa dan doa. Mereka tidak membuat Allah meresponi Anda dengan lebih baik. Puasa dan doa membuat Anda meresponi Dia dengan lebih baik. Bertekunlah di dalamnya. Ketika Anda meluangkan banyak waktu dalam hadirat-Nya, firman-Nya menjadi seperti indera keenam. Anda mungkin tidak melihat, mengecap, mendengar, mencium, atau merasakan apa yang Allah katakan, tapi Anda memiliki iman berdasarkan firman-Nya. Pikiran alamiah Anda hanya akan menerimanya dan berkata, itu tidak dapat dilihat oleh indera yang lainnya, tapi itu adalah iman. Saya mengenalinya dan memang demikian adanya. Anda dapat melatih diri Anda seperti itu. Itulah yang dilakukan Smith Wigglesworth. Ia menghabiskan banyak waktunya dalam doa, berpuasa dan firman, sehingga ia mengeraskan hatinya terhadap ketidakpercayaan dan apa yang dipikirkan orang lain. Ketika ia berdoa bagi seseorang dan tidak segera melihat manifestasinya, ia hanya terus bertekun sampai itu terjadi. Karena Tuhan telah menunjukkan kepada saya hal-hal ini, saya tetap berpegang dengannya sekarang sampai saya melihat manifestasinya. Jika saya berdoa dan tidak melihat manifestasi fisiknya, saya akan membuatnya terjadi. Saya tahu dalam hati saya bahwa Allah telah melakukan bagiannya. Saya mengerti bahwa Ia telah melepaskan kuasa-Nya. Karena itu saya tidak akan meminta dan memohon kepadanya untuk melakukan sesuatu. Saya akan menerima dengan agresif apa yang telah dikerjakannya, dan saya berdiri melawan setan yang menghalangi manifestasinya. Saya mengambil otoritas saya, berkata kepada gunung itu dan memerintahkan berbagai hal untuk terjadi. Ketika melayani orang lain, ada hal-hal yang dapat Anda lakukan yang akan membangkitkan iman mereka. Terkadang saya melihat ketidakpercayaan ketika berdoa bagi seseorang. Itu mungkin bukan kejahatan atau ketidaktahuan, tetapi orang ini mungkin hanya dikuasai oleh hal-hal alamiah. Jika mereka mengalami kesulitan menerima kesembuhan dari Allah, saya akan masuk ke dalam karunia roh, kemudian menggunakan kata-kata hikmat atau pengetahuan saya akan berbicara kepada mereka tentang sesuatu yang berhubungan dengan emosi mereka. Mungkin tentang bagaimana mereka telah disakiti, mungkin depresi, duka, atau tragedi telah menyerang. Jadi saya akan menggunakan karunia roh untuk berbicara kepada mereka tentang sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengan kesembuhan fisik mereka. Kemudian mereka mulai menerima, berkata dalam hati mereka, tidak mungkin ia bisa mengetahui ini, Allah sedang berbicara kepada saya melalui orang ini. Tiba-tiba mereka membuka hati dan iman mulai mengalir. Setelah iman mereka dibangkitkan, hati mereka berkata, ya ini adalah Tuhan, Bapa, saya menerima. Kemudian saya akan kembali dan berkata kepada kesembuhan fisik yang sebelumnya tidak termanifestasi. Tiba-tiba mereka akan disembuhkan. Paling sedikit, orang-orang yang saya lihat disembuhkan bertambah 2 atau 3 kali lipat dengan saya melakukan ini. Itulah yang saya maksudkan dengan membuatnya terjadi. Diposisikan untuk menerima. Allah telah melakukan segalanya untuk menyembuhkan semua orang. Itu bukanlah masalah meminta Tuhan untuk menyembuhkan, tapi lebih kepada kita menerima kesembuhan yang telah Ia berikan. Itulah prinsip dasarnya, tapi ada hukum-hukum yang mengatur cara kerjanya. Anda harus berkata-kata. Jadi saya berkata kepada bagian-bagian spesifik dari tubuh orang-orang dan memerintahkan mereka untuk meresponi. Saya mengambil otoritas atas iblis. Terkadang saya melakukan sesuatu untuk membangkitkan iman seseorang. Saya tidak melakukan semua itu untuk memanipulasi Allah, tapi untuk menolong orang-orang bergerak ke dalam posisi menerima. Sejak mengerti dan menerapkan kebenaran yang berkuasa ini, saya melihat hasil yang lebih baik daripada sebelumnya, dan Anda juga akan mengalaminya. Kesimpulan,
Allah telah melakukan bagiannya, pemancarnya bekerja dengan sempurna 24 jam sehari. Ia terus-menerus memberi kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Alat penerima kitalah masalahnya, bukan pemancar Allah. Kita harus belajar untuk mengerti alam roh dan bekerja sama dalam iman untuk membawa penyediaannya ke dalam manifestasi fisik. Kita harus berhenti memberi iblis kekuatan tambahan dan kemuliaan. Iblis telah sepenuhnya dilucuti dan dikalahkan. Ingatlah pawai parade itu. Kita telah memiliki iman supernatural Allah. Karena itu, masalah kita bukanlah kurang iman, tapi ketidakpercayaan. Iman sebesar biji sesawi kita yang sederhana dan seperti anak kecil lebih dari cukup untuk melihat segala sesuatu terjadi jika tidak ada ketidakpercayaan yang menetralkannya. Jika kita benar-benar percaya kepada firman Allah dan bertindak dalam iman dengannya, tapi masih belum melihat hasilnya, 9 kali dari 10 adalah ketidakpercayaan alamiah. Melalui doa dan puasa, kita dapat mematahkan dominasi panca indera jasmani kita dan mulai melatih dunia jasmani badan kita untuk meresponi Tuhan dan firman-Nya. Wahyuan dasar ini telah sepenuhnya mengubah saya. Saya percaya wahyuan yang sama ini juga telah dimulai di dalam Anda. Karena itu saya berdoa agar Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Efesus 1 ayat 17-19. Amin.